Hey, what's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack, dan kali ini gue lagi sama temen gue, Mas Anto. Anto siapa? Alhamdulillah, Avianto Amri. Avianto Afri, dia adalah Avianto Amri. Avianto Amri. Iya. Oh ya, sekarang hari Rabu ya? Iya. Nah, berarti kalau Rabu lo Amri ya? Iya. Kalau hari lain ada beda. Ada beda. Ya, jadi Mas Anto ini dia adalah ketua dari Masyarakat Peduli Bencana Indonesia atau MPBI ya. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Penanggulangan. Iya, kalau peduli sama bencana yang ditolong berarti ya. Kita nggak peduli sama Kita nggak peduli sama masyarakatnya. Peduli sama masyarakatnya ya. Betul. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Tugas lo ngapain jadinya? Pada dasarnya menanggulangi. Apakah seperti mbak-mbak yang suka bawa bokor terus menghentikan hujan? Waduh, ilmunya belum sampai segitu. Belum sampai situ ya. Jadi apa MPBI itu ininya apa? Apa namanya? Kalau MPBI itu adalah perkumpulan. Jadi sebuah tempat di mana siapapun bisa menjadi anggota MPBI. Dan di situ kita membahas mengenai hal-hal terkait kebencanaan ya, gitu. Tentang peraturan, kebijakan, regulasi, penelitian terkini itu seperti apa, terus apa saja sih kelemahan yang ada atau juga apa sih kekuatan termasuk kita. Termasuk potensi bencananya? Apalagi potensi bencananya. Oke. Di mana sih ancaman-ancaman bencana itu berada dan di lingkungan kita itu apa saja sih risikonya? Gitu situ. Oke. Kalau bicara potensi bencana, singkat aja gitu ya. Gimana sih orang tahu bahwa satu daerah ini punya potensi bencana yang besar? Atau dia tahu nih, oh ini daerah banjir nih, atau ini daerah longsor nih, ini daerah gempa. Ya. Itu ada ilmunya nggak sih? Ada metode canggihnya sama ada metode sederhananya. Nah, kalau metode sederhana mungkin yang lebih banyak diperkenalkan sama MBPI. Dua-duanya sih gitu. Okay. Kalau maksudnya metode sederhana itu ya bencana itu kan hampir sebagian besar itu terjadinya karena ada perulangan ya gitu. Jadi tandanya kita lihat data-data historikal, data-data sejarah, nanya-nanya ke para yang tua-tua gitu. Pernah nggak ada banjir di sini, pernah nggak ada gempa dan seterusnya gitu. Disitulah munculnya kita mengetahui apa sih ancaman bencana di sini gitu, atau ada tsunami nggak ya di situ. Hal yang sekarang sudah canggih ya gitu. Jadi orang-orang di Indonesia dia bisa mendownload aplikasi namanya Inarisk. Inaris. INARISK. Oke. Inarisk personal gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman install itu dia sudah ada fitur misalnya dia mendeteksi lokasi kita di mana dan dia mengetahui apa saja sih ancaman bencana di sekitarnya. Oh gitu. Kalau gue tadi tertarik dengan lokal ya. Artinya kalau lokal kan kalau yang maksud gue kalau yang aplikasi base oke lah, itu teman-teman bisa download, bisa cek. Nah, tapi mengetahui potensi dari apa yang terjadi di masa lalu gitu, kayak misalnya Aceh ya. Aceh pernah kena tsunami dan ternyata kalau kita ngobrol sama tetua-tetuanya di Aceh, ternyata pernah ada kejadian serupa. Tapi berapa puluh tahun yang lalu, dan itu jadi cerita turun-temurun. Itu salah satu metode yang diperkenalkan oleh MBPI juga, MPBI juga, sorry. Tentunya ya gitu. Itu kan kearifan lokal ya. Kearifan gitu. lokal. Misalnya salah contohnya yang Bang Jack bilang itu ada di kepulauan namanya Simelu okay. Aceh itu di mana mereka namanya ada tradisinya smong. Smong itu dia suka mendongeng atau juga dia menyanyikan yang liriknya itu berisi tentang kalau misalnya terjadi gempa besar, segera lari ke atas bukit atau segera menyelamatkan diri gitu. Nah itu dengan metode seperti itu dia turun-temurun tuh dari kakeknya, dari neneknya, terus ke ibunya, bapaknya, anaknya, cicitnya dan seterusnya. Sehingga pada saat waktu tsunami Aceh 2004 itu wilayah Simelu itu hanya yang meninggal sangat sedikit, jauh dibandingkan yang
di Yang daerah-daerah lain. lainnya Oke. ya gitu. Hal yang sama juga waktu di Sulawesi Tengah, Palu ya, gempa bumi dan tsunami tahun 2018. Itu sebenarnya nama-nama daerahnya itu sudah mensiratkan bahwa dia pernah ada tsunami atau dia pernah likuifaksi gitu, pernah ada gempa besar kejadian, gitu. Karena nama daerahnya yang di wilayah yang tersebut itu bahasa Kaili namanya, itu memang menjelaskan bahwa ini adalah tanah yang bergelombang gitu ya, atau tanah saya kurang hafal ya semuanya gitu. Tapi ada artinya tuh. Tapi sebenarnya ada maknanya. Ada maknanya. Gitu. Kayak orang Bandung lah. Ada kan jama jalannya kan banyak cinya ya gitu. Saya juga curiganya ya mungkin karena memang dulu itu Bandung itu ya memang dari danau ya gitu, dan juga dia dialiri banyak sungai gitu dan seterusnya. Sehingga tanda-tanda itu sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ada ya gitu, dan itu kita harus tahu gitu. Iya, kayak di Jakarta tuh ada namanya rawa buaya kan. Kalau kita datang ke sana, hai sayang, aku ada milikku selamanya gitu. Banyak buaya ya ternyata. Buaya. Cuman nggak dikasih tahu buaya darat atau buaya laut. itu area bencana juga tuh kalau yang tidak bertanggung jawab masuk ke situ tuh. Tapi ini ya, tadi kan kita baru ngobrol-ngobrol, kita baru diskusi, dan salah satu diskusinya adalah teman-teman dengan disabilitas itu juga harus menjadi sosok yang tanggap bencana gitu ya. Oh, harus. Nah, pertanyaan gue sebenarnya kenapa sih mereka juga, dan tadi yang jadi diskusi itu adalah kenapa teman-teman juga harus jadi frontliner untuk artinya untuk kenapa mereka juga harus jadi tidak hanya orang yang yang harus aware dengan bencana itu sendiri supaya dia gampang menyelamatkan diri, tapi dia juga harus tahu dia harus terlibat dalam istilahnya kayak misalnya evakuasi bencananya, perencanaan penanggulangannya seperti apa. Kenapa mereka harus terlibat juga? Iya, kerjaan kita kan masih banyak itu, ngurusin pendidikan, kerjaan belum dapat 2,5%, 2,5%, kuota 2% belum nyampe gitu. Ini udah ngurusin bencana lagi nih. Lu nambahin kerjaan gua nggak sih? Pertama kenapanya ya? Kenapanya itu menurut saya sih jelas ya. Indonesia setiap tahunnya ada 3.000 sampai 5.000 kejadian bencana setiap tahun. Mayoritas banjir, longsor, angin ribut, tapi juga kita sering mendapatkan gempa dan tsunami. Sehingga keterlibatan semua orang itu mutlak, udah harus gitu ya. Itu pertama. Karena kita nggak tahu kapan dan di mana bakal terjadi bencana, sehingga kita harus minimal mengetahui gimana sih cara menyelamatkan diri. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, kembali ke prinsip di mana teman-teman disabilitas ini menjadi garda terdepan nih. Gitu. Karena hal-hal yang membuat rentan di saat terjadinya bencana itu adalah adanya hambatan. Betul. Pada saat kita evakuasi terhambat, tidak bisa, dan kemudian telat gitu. Atau rumah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sehingga bisa terkena tsunami, hancur karena gempa gitu, atau terkena longsor gitu. Nah, jadi kenapa teman-teman disabilitas ini menjadi garda terdepan itu karena kelompok inilah yang bisa mengetahui, mengidentifikasi apa saja sih hambatan yang terjadi. Dan di sisi lain, kemarin juga kita sempat diskusi bahwa kita harus belajar dari COVID. COVID itu siapa yang rentan, kalau kena, dia bisa menularkan ke yang lainnya. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau itu kita harus semuanya tangguh terhadap COVID gitu kan. Kalau misalnya satu lalai, serumah bisa kena. Betul. Gitu. Betul. Sama juga dengan kebencanaan gitu. Kalau misalnya satu itu ketinggalan, itu malah bisa mencelakakan yang lain. Gitu. Sehingga kita harus membangun pemahaman bersama bahwa kita nggak bisa meninggalkan orang lain dan menyelamatkan diri sendiri. Ya, dan dalam kenyataannya juga banyak teman-teman disabilitas yang akhirnya jadi korban ya. Betul. Karena mereka sebenarnya bukan karena mereka nggak bisa larinya gitu, tapi
karena orang juga mungkin nggak tahu dalam konteks bencana ini harus diapain gitu kan, Ya. harus bagaimana gitu, lu mesti diangkat, mesti digendong atau dikasih Atau hambatan apa surat yang Yasin dihadapi. aja gitu atau dibukain Alkitab gitu kan. Itu sih orang disabilitas dan non disabilitas juga banyak yang kayak gitu Banyak ya. gitu gitu ya. Nah, tapi informasi seperti itu kan yang sebenarnya orang nggak banyak tahu gitu. Karena mereka mikirnya ya udah lo kan nggak bisa ngelihat, daripada lari susah mendingan udah deh gue nyelamatin diri aja gitu. Itu yang terjadi kan di masyarakat. Gitu nggak sih? Salah ya itu. Yang pertama kita agak mundur lagi tentang misalnya misalnya contohnya itu gempa lah gitu. Gempa itu justru yang disarankan itu kan adalah berlutut, berlindung, bertahan dan tidak lari ya gitu. Ya, betul. Jadi setiap orang itu pun bisa melakukannya, baik itu yang mobilitasnya terhambat ataupun yang baik itu yang tidak bisa bergerak atau dia yang bisa bergerak dengan leluasa ya gitu. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau misalnya dia di kursi roda, bagaimana sih caranya dia untuk melindungi dirinya gitu? Karena yang disarankan itu adalah bukan segera keluar, gitu. Jadi walaupun dia pakai kursi roda, bukan berarti dia harus segera langsung menuju pintu ya, gitu. Tapi mengunci kursi rodanya dan melindungi kepala dan lehernya, karena itu organ vitalnya, gitu. Gue tuh dulu kan gue pernah kerja di Aceh pasca tsunami ya. Nah, salah satu hal yang menarik yang gue dapat ketika gue kerja di sana itu meja kerja gue didesain sedemikian rupa sehingga kalau atapnya rubuh itu ada meja, ada filing kabinet, sama ada satu lagi kayak lemari gitu. Itu yang akan diharapkan akan nahan. Sehingga ketika gempa terjadi, gue nggak harus lari dulu. Gue stay di situ aja dulu, tapi dengan gue dorong kursi ke posisi tertentu itu juga nanti si kursinya akan menahan. Dan itu menurut gue satu hal yang artinya untuk in case of emergency menurut gue berguna banget gitu, karena kalau dalam konteks itu gue lari gitu kan, gue lari mungkin gempanya nggak seberapa, gue nabrak kaca atau gue nabrak pintu dan malah jadi luka-luka malah jadi terluka gitu kan gitu. Nah, hal seperti itu tuh kayaknya nggak tersosialisasi dengan baik aja gitu. Dan orang juga susah untuk mendapatkan sosialisasinya kemana ya. Nah, gitu. iya itu. Itu yang kita perjuangkan. Berarti MPBI juga aktif untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, itu mungkin entry point untuk kita memperkenalkan lembaga yang satu lagi. Oh gitu. Oke. Silakan. Dan itu adalah Predik. Ya. Bedanya apa dengan kalau MPBI itu kan perkumpulan. Predik itu emang ada lembaga satu lagi yang saya juga. Sorry, gue balik dikit ke MPBI. Namanya? Dia ada di seluruh Indonesia. Kalau MPBI itu kita anggotanya ada di seluruh Indonesia. Jadi bahkan di luar negeri pun ada gitu. Jadi kita welcome untuk itu. Dan juga kita punya jejaring teman-teman LSM, teman-teman organisasi masyarakat sipil. Mungkin data kita sekitar 160-an di seluruh Indonesia yang dia bekerja di penanggulangan bencana. Oke, kalau ada yang tertarik bisa googling lah ya nanti. Oh iya, ada nih, nanti linknya gue taruh di deskripsi deh. Oke. Predik. Ya, ini satu lagi lembaganya yang saya terafiliasi. Dan di sini kita memang concernnya adalah bagaimana kita bisa membuat belajar siap siaga bencana itu dengan cara seru dan menyenangkan. Oke, salah satunya adalah dengan cara kita bikin board game. Ada board game, ada lembar kerja bermain, ada ada rencana siap siaga. Berarti lo mentargetkan ini emang ke anak-anak atau sebenarnya untuk media interaksi anak-anak, remaja, tapi juga kita juga pernah bikin penelitian itu. Di saat si anak-anak itu bermain sama orang tuanya, justru si orang tuanya yang belajar banyak. Betul. Dan itu juga sebenarnya jadi timing juga untuk spend time ya keluarga. Betul. Karena tidak hanya anaknya doang yang main, kan dia bisa main sama bapaknya, sama sangat ibunya. Bisa gitu. Justru ini makanya kita bikin board game juga sebagai peluang untuk mereka bisa lebih bonding lagi, bisa lebih ngobrolin lagi, karena permasalahan salah satunya di rumah itu adalah
misalnya nih gitu, si ayahnya dia tahu di mana dokumen penting, dia tahu kemana harus evakuasi, dia tahu gimana cara madamin kebakaran kalau ada di kompor gitu. Oh itu Tapi, sampai bencana kecil pun ada ya, apa di rumah. Iya, artinya yang skala kayak kebakaran gitu juga ini Belajar juga. Belajar di juga. situ. Oke. Tapi tapi ilmu itu mentok di si ayah gitu misalnya. Nggak ditularkan ke si ibu atau misalnya nggak ditularkan ke si anak-anak gitu, atau mungkin malah ke misalnya ada ART gitu ya. Nah jadi makanya kita bikin board game itu juga untuk biar si ada suasana ngobrol gitu antara si anak-anak sama orang tua gitu. Oh jadi ternyata evakuasi itu harus ke sini gitu, atau tas siaga bencana itu apa sih gitu. Apa aja di dalam tas siaga yang harus kita siapkan gitu kalau misalnya ada bencana gitu. Atau mereka juga bisa jadi saling cerita kan, apa namanya, ketika misalnya pas jalan ke sini, oh ini bencana apa misalnya gitu kan. Oh ini dulu aku waktu gempa yang tahun berapa tuh di sekolah aku begini nih gitu kan. Akhirnya kan jadi ini ya, jadi sharing. betul. Ya, bentuknya itu seperti apa? Dia bentuknya jadi Predik itu dia bentuknya toolkit gitu. Di boxnya itu ada board game. Board gamenya itu mungkin kalau teman-teman mikirnya kayak Monopoly atau ular tangga gitu modelnya, pakai dadu dan pion gitu. Dan ada kartu-kartu yang nanti jadi kayak game buat pertanyaannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita ada namanya rencana siap siaga. Jadi di rumah itu bisa dibikin bareng-bareng gitu. Jadi si anak, si ibu, si ayah, kakek, nenek itu bisa ada kesepakatan, ada kesepakatan bersama. Oh jadi perlengkapan siap siaganya apa nih gitu. Apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Nomor telepon penting gitu. Kalau misalnya jadi apa-apa, siapa sih yang ditelepon? Paman, tante, atau kakek, nenek gitu, atau dokter langganannya siapa nih gitu. Nah itu kita taruh di rencana siap siaganya Predik. Gitu. Dan itu artinya lo bikin permainan juga pasti ada risetnya kan? Efektif? Oh sangat efektif justru. Dan ini lahir dari riset S3 diriku. Jadi hasil dari S3-nya udah ada yang pernah bikin juga nggak sih kayak gini? Belum ada. Jadi kan bisa bilang ini sesuatu yang baru, pertama dan hasil karya anak Indonesia. Tolong Bapak Jokowi kalau nonton didukung, atau yang mau kampanye 2024 dukung. Silakan. Tapi kita bisa berbangga lah gitu karena memang ini game yang baru dan emang mendorong untuk bisa ada interaksi satu sama lainnya ya gitu. Jadi nggak cuma satu arah aja gitu, atau nggak cuma dikasih tahu oke, kamu kalau misalnya sebelum saat sesudah ini gitu. Tapi ini mendorong si pemainnya itu untuk berpikir gitu, untuk ternyata banjir bisa menyebabkan kebakaran ya. Gitu. Oh ternyata longsor, tsunami itu bisa disebabkan karena gempa gitu, dan seterusnya. Nah pertanyaan gue, permainan ini ramah nggak untuk teman-teman disabilitas? Nah, ini PR kita nih. Gimana? Apa yang saya bisa bantu dari Bapak nih? Saya mendengar suara Bapak sepertinya ada harapan ke saya nih. Jadi kita memang saat ini sedang mau mengembangkan Predik untuk yang hambatan penglihatan. Dan kebetulan kita sudah dekat nih gitu untuk mendapatkan dukungannya. Tapi juga kita butuh dukungan dari teman-teman untuk yuk main bareng nanti ya gitu. Kalau misalnya udah jadi, karena kita pengen dapat pengalamannya ya, pembelajarannya juga gitu. Apakah sudah murni bisa digunakan gitu, atau ada yang harus diperbaiki lagi gitu. Nah ini pasti butuh testing. Dan juga kita butuh masukan gitu dari teman-teman, bagaimana caranya ini bisa se-inklusif mungkin, se-aksesibel mungkin, tapi tetap seru dan menyenangkan. Dan yang paling penting juga itu tadi ya, inklusif ya, artinya ini bukan game yang jadinya khusus buat tunanetra, tapi justru balik lagi kayak tadi lo jadi memicu interaksi antara bapak dengan anak, ini memicu interaksi antara disabilitas dengan non disabilitas, mereka kalau main bareng gitu kan. Betul sekali. Jadi feel-nya dapat antara
belajar siap siaganya, sama apa ya, keakrabannya muncul lah gitu antara antar pemain ya gitu. Kecuali kalau misalnya mereka saling berantem gara-gara kalah, nah itu di luar tanggung jawab kita itu ya. bencana gitu. yang berbeda lagi tuh. Tiba-tiba ada yang nyoret dari warisan dan lain sebagainya. Nah, itu Nggak mau ngomong tanggungan, gitu, nggak aduh. mau ngomong 2 hari. Janganlah. Ya, silakan aja lah. Gitu sih. Kita juga nggak tahu kalau itu. Oke, pertanyaan terakhir sama gue. Karena kita bentar lagi udah mesti masuk lagi nih, acara akan berlanjut. Gue mau nanya sama lo, ketika bencana terjadi, orang yang terpikir pertama adalah nyelamatin handphonenya, itu bener apa enggak sih? Itu satu tindakan yang bener apa enggak? Itu satu tindakan yang bener apa enggak? Kadang-kadang mereka lari lagi masuk dalam rumah ngambil handphone, keluar. Is that a correct response atau justru itu malah bahaya aja? Semuanya tergantung konteks. Pertama itu. Pertama bencananya apa nih gitu. Kalau misalnya tsunami dan itu diriku lagi di luar dan jauh gitu ya, itu sih akan ini ya apa jauh membahayakan kalau misalnya diriku harus pergi dan ngambil handphone ya. Gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya handphonenya masih dekat, kan kita juga nggak akan jauh-jauh lah sama handphone ya gitu. Kalau misalnya itu cuma butuh waktu 1 menit 2 menit, intinya sih pada saat kejadian misalnya gempa gitu ya, jangan panik dan langsung ngacir gitu loh. Tenang dulu sampai guncangannya selesai, baru kita evakuasi. Evakuasi itu juga masih bisa diperkenankan untuk ambil yang paling penting ya gitu. Karena menurut saya juga handphone penting gitu. Dalam artian gimana kita bisa mengakses informasi, bisa kita minta bantuan dan seterusnya gitu. Nah jadi jangan sampai tindakan yang kita lakukan malah bikin kita rentan gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya itu masih dapat dijangkau gitu, dan tidak menghabiskan waktu banyak gitu. Beda misalnya di mana ya handphonenya ya, lupa nih sebenarnya sih. Tapi makin kenceng. sirene tsunami udah kenceng. Ntar lah masih bisa nih kayaknya. Wah itu ya sinar aja kalau gitu. Oke, Anto, thank you banget. Sama-sama. Kita ngobrol lagi, ntar gue main juga ke tempat lo. Thank you banget yang. Kan kita mau bikin predik. Oh iya, betul. Nanti masih ada konsultasi. Inklusi. Nanti gue bikin konten juga kali ya itu ya. Lucu iya biar dong. ada masukan juga dari teman-teman ya. Oh pasti. Kita boleh. pingin banget. Sip. Oke. Thank you. Komen di bawah kalau lo mau tanya juga tentang MBPI, tentang predik, tentang permainan yang tadi. Itu dijual atau? Ada di Tokopedia. Ada di Tokopedia. Keywordnya? PREDIKT. Predik. PREDIKT ya. Jadi lo cari di Tokopedia. Tinggal pesan di situ, nanti bisa main bareng sama keluarga. Oke, silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka, dan kita akan kembali dengan video-video berikut. Bye-bye. Bye. Di channel Blind Man Jack.